salahnya hingga akhir zaman. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami', karya daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke hadis yang ketiga pada bab yang pertama ini ya, dari Kitabul Jami', yaitu tentang hakikat kebaikan dan dosa. Amin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsm faqala al birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadri wa karita ayattani alaihi nas. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang albir, kebajikan dan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, dan dosa itu adalah apa yang bergejolak di dalam dadamu dan engkau takut untuk dilihat oleh manusia. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama tentang bertanya, ya, tentang ilmu itu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan ilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nawas bin Sam'an ini, yang dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara cara kita bisa mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Oleh karena itu ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang banyak ini? Maka dia mengatakan bi lisanin saqul wa bi qalbin aqul wa bi badanin ghairu malul. Yaitu dengan saya senantiasa bertanya, kemudian dengan hati yang terjaga, ya, hati yang cerdas, ya, dengan kecerdasan, dan juga dengan badan yang tidak pernah merasa bosan. Jadi ini tiga cara mendapatkan ilmu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu dengan lisan yang senantiasa bertanya, kemudian juga dengan hati yang senantiasa berpikir, kemudian dengan badan yang tidak pernah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dan ini terbukti, ya, ketika disebutkan bahwasanya ada hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang itu belum pernah didengar oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau tidak salah sahabat tersebut ada di Syam, sehingga beliau melakukan perjalanan dari Madinah selama 1 bulan untuk bertanya tentang hadis, ya, tentang satu hadis, ya, tentang satu hadis. Beliau melakukan perjalanan selama 1 bulan, kemudian sampai di rumah orang tersebut, ya, di malam hari. Maka beliau tidak mengetuk pintu orang, ya, tapi beliau bermalam di depan rumahnya. Kemudian setelah pagi hari orang yang keluar mau sholat subuh didapati, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada di depan rumahnya. Kemudian ditanya, kenapa kau lakukan ini? Ya, karena saya ingin menuntut ilmu, ya, ingin bertanya kepadamu tentang apa? Tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di antara cara kita mendapatkan ilmu adalah dengan kita bertanya kepada orang yang alim, dan juga dengan kita ditanya, ya, seandainya kita seorang alim kemudian kita ditanya, dengan kita sering ditanya itu juga kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, ya. Jadi kalau kita seorang mufti yang senantiasa ditanya, dengan itu kita mendapatkan ilmu yang banyak, ya. Seandainya kita nggak tahu jawabannya, kita akan apa? Akan belajar, akan mencari. Oleh karena itu disebutkan Imam Muslim, ya, penulis daripada kitab Sahih Muslim, itu meninggalnya gara-gara beliau ditanya tentang suatu hadis, ya, beliau nggak tahu. Kemudian beliau cari jawabannya, dicari, sambil nyari jawaban itu beliau sambil makan kurma, ya. Nggak tahunya makan kurmanya sudah 1 dus kurang lebih, panas, ya. Ya, dengan itu beliau meninggal dunia. Ketemu jawabannya, tapi kemudian juga beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana, ya, semangatnya para
tujuan kita ketika bertanya itu untuk apa? Kalau para sahabat dahulu mereka bertanya tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu sekaligus untuk kemudian dipraktekkan. Kalau kebanyakan kita ketika bertanya tentang ilmu itu untuk apa? Pertama biasanya untuk ngetes ustadznya. Ustadznya ini ilmunya banyak atau enggak ya? Dites ustadznya. Oh ternyata jawabannya enggak memuaskan misalnya. Dan yang kedua untuk membenturkan jawaban ustadz dengan jawaban ustadz yang lain, dibenturkan. Sehingga nanti ketika ditanya ustadznya jawab, kalau sama nggak begitu kok, dibenturkan. Atau kadang-kadang kita cuma untuk koleksi ilmu aja, nggak untuk kita apa? Amalkan. Kalau para sahabat mereka bertanya untuk mendapatkan ilmu kemudian untuk diamalkan. Jadi itulah yang seharusnya. Bahwasanya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat itu berusaha untuk kita amalkan. Kalau seandainya ilmu yang kita dapat namun kemudian kita tidak amalkan, justru khawatirnya akan menjadi bumerang ya bagi kita nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu disebutkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala seorang ya yang yakin ya. Kemudian dia dikasih uang oleh ibunya 10 dirham. Ini ada uang 10 dirham, pergi kau belajar ya untuk mendapatkan 10 hadis. Nanti kalau seandainya 10 hadis yang kau dapat itu bisa merubah perilaku, merubah cara bicaramu, ya, cara berjalanmu, merubah ya sikapmu, maka ibu akan menolong engkau dalam menuntut ilmu. Ibu akan kerja berteduh supaya engkau bisa melanjutkan menuntut ilmu. Tapi kalau 10 hadis itu ternyata nggak bisa merubah sikapmu, sudah dari sekarang berhenti saja untuk menuntut apa? Ilmu, karena ibu khawatir itu akan menjadi bala buat kamu. Maka ilmu itu yang kita dapat harusnya memberikan pengaruh pada kita. Kita sudah banyak ya di majelis-majelis ilmu. Berapa ayat yang kita dengar, berapa hadis yang kita dengar. Maka hendaknya itu merubah sikap kita. Karena kata Imam Ahmad, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dahulu ketika di Madinah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyuruh para sahabat untuk banyak bertanya. Namun kemudian para sahabat disebutkan itu banyak tanya sampai kepada perkara-perkara yang kurang apa? Penting. Jadi dilarang mereka untuk bertanya. Makanya mereka ya, senang ketika ada orang yang jauh datang untuk bertanya, ya, seperti Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu ini disebutkan tinggalnya di Syam, ya. Sehingga beliau datang untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga para sahabat itu senang kalau ada orang Arab Badui yang datang kepada Nabi untuk bertanya. Karena orang Arab Badui itu berani ya, kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh ya. Tapi ternyata aneh-aneh itu ada ilmunya. Seperti misalkan ada Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sah?" Wahai Rasul, kapan hari kiamat? Ini pertanyaan aneh atau bukan ini? Ya, para sahabat gak berani ya nanya. Oleh karena itu para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bertanya ya. Dan pertanyaannya aneh, tapi ternyata syarat akan ilmu. Ini orang Arab Badui tanya, mata sah? Kapan hari kiamat wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam balik tanya, wa ma'adatana, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Maka Arab Badui mengatakan, aku tidak mempersiapkan dengan banyak sholat, banyak puasa, ya. Akan tetapi aku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini langsung mengatakan, ya, aku nggak pernah sebahagia ini sejak aku masuk Islam. Ya, lihat bayangkan. Dengan datangnya orang Arab Badui itu membuat Anas bin Malik sangat bahagia. Nggak pernah beliau bahagia sebahagia ketika ada orang Arab Badui ini datang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi
sesungguhnya seorang itu bersama orang yang dia cintai. Maka dia mengatakan, aku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, yang mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Ya, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian faedah yang berikutnya adalah ketika sahabat Nawas bin Sam'an ini bertanya kepada Nabi SAW tentang kebajikan dan dosa, maka Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq, kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Sedangkan kebajikan itu kan sangat banyak sekali. Kebajikan itu sangat banyak sekali. Tapi ketika Nabi SAW menyebut bahwasanya kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Lafaz hadis ini sama. Ketika Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah apa? Wukuf di Arafah. Apakah haji itu cuma wukuf, Pak? Enggak, amalan haji banyak. Amalan haji banyak, ada tawaf, ada sa'i. Kemudian apa lagi amalan haji? Lempar jumroh. Kemudian mabit di Mina. Kemudian apa lagi? Mabit di Musdalifah. Kemudian kira-kira ini murojaah. Siapa tahu ada yang berangkat haji. Memakai kain ihram, niat apa lagi kira-kira? Nyembelih, tahallul. Itu amalan yang luar biasa ya. Berkorban harta kita untuk nyembelih kambing, untuk tahallul ya, untuk mabit di Mina, lempar jumroh, itu amalan yang berat. Lempar jumroh berat ya? Berat ya. Jalan cuma berapa kilo itu? Sampai 6 kilo bolak-balik. Tapi jamaah Indonesia itu lempar jumrohnya mirip-mirip di jamak. Lemparnya malam, kemudian duduk-duduk di sekitar pelemparan jumroh itu di jam. Nanti jam 12 lempar lagi untuk besok supaya besok nggak jalan lagi. Artinya ritual haji itu berat ya, dan banyak. Tapi kenapa Nabi SAW khususkan cuma Arafah? Kenapa cuma dikhususkan Arafah? Ini menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah itu adalah hal yang sangat luar biasa ya. Dan juga wukuf di Arafah itu waktunya sempit. Artinya kalau seorang itu lewat dia nggak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Kalau tawaf masih bisa dilakukan tanggal 10. Tanggal 10 nggak bisa, masih boleh tanggal 11. 11 nggak bisa, masih bisa tanggal 12. Tapi kalau wukuf nggak bisa, wukuf di Arafah tanggal 10 nggak bisa ya. Nggak bisa tanggal 11, nggak bisa, harus tanggal apa? 9 ya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah itu adalah hal yang sangat luar biasa. Maka sama ketika Nabi SAW ditanya tentang apa itu kebajikan. Kebajikan kan sangat banyak sekali. Tapi disebut oleh Nabi SAW bahwa kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah hal yang sangat luar biasa. Akan tetapi banyak diremehkan oleh kebanyakan orang. Dan akhlak yang mulia itu rukunnya 4 ya, rukunnya 4. Yang disebutkan akhlak yang mulia itu adalah badlun nada, wakaful ada, wasabru ala adab, wa wajibut tariq. Ini rukunnya 4 akhlak yang mulia. Yaitu yang pertama adalah memberi ya. Memberi hartanya atau memberi tenaganya. Kemudian yang kedua adalah kaful ada, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala ada, sabar ketika disakiti. Wajib tariq, dan wajah yang berseri-seri. Ini rukun akhlak yang mulia. Maka kita berusaha untuk memiliki 4 hal ini, yaitu suka memberi ya, tidak bakhil, baik itu dengan harta maupun dengan tenaga. Karena kadang-kadang kita tidak punya harta, tapi kita bisa memberikan kepada orang lain dengan waktu dan tenaga kita. Kemudian yang kedua adalah kaful ada,
disakiti, ketika kita dizalimi, ya kita sabar, ya. Sebagaimana Nabi SAW, beliau sangat sabar sekali ketika beliau disakiti, seperti ketika istri beliau dituduh berzina, ya, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Tapi ketika tokoh munafik ini meninggal dunia, anaknya datang minta kepada Nabi SAW agar mensolatkan ayahnya. Disolatkan atau tidak? Ya, disolatkan oleh Nabi SAW. Menunjukkan kepada kita bahwasanya sabar sekali Nabi kita SAW. Kemudian yang keempat adalah wajah yang berseri-seri. Ya, jadi kita jangan remehkan akhlak ini. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin tariq. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun itu adalah bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian di antara keutamaan daripada akhlak yang mulia, kenapa disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW? Karena akhlak yang mulia itu memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Ya. Jadi akhlak yang mulia itu bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya itu baik, maka dia berada di dalam surga. Maka di antara yang bisa menjadikan timbangan kebaikan kita itu berat adalah dengan akhlak yang mulia. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah kita bisa menandingi para ahli ibadah yang suka sholat malam dan puasa di siang hari. Nabi SAW mengatakan, inna rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang itu dengan akhlaknya yang mulia bisa menandingi orang yang suka puasa di siang hari dan suka sholat malam. Dan orang bisa sholat malam itu luar biasa atau tidak? Luar biasa. Sholat malam itu kan sholat yang berat, ya. Mungkin kalau bapak-bapak yang sudah tua-tua ya kadang-kadang susah tidur, ya. Jadi ya untuk sholat malam lebih ringan, lebih mudah. Tapi sholat malam itu adalah hal yang sangat berat. Untuk sekelas seorang yang bernama Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini seorang yang pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata ada orang yang Kau izinkan bisa sholat di dalam kuburnya, maka izinkan aku untuk bisa sholat di dalam kuburku. Ini kan menunjukkan dia seorang yang cinta sekali dengan apa? Sholat. Itu saja beliau pernah mengatakan, kabat dengan si anak dia nilai isyri, aku maksa diriku untuk sholat malam itu selama 20 tahun. Menunjukkan bahwasanya sholat malam itu sangat apa? Berat. Sehingga beliau butuh 20 tahun untuk memaksa dirinya. Ya, jadi orang bisa sholat malam itu sangat luar biasa. Kemudian bisa puasa di siang hari juga sangat luar biasa. Bisa puasa Senin Kamis, apalagi bisa puasa Daud, itu sangat luar biasa. Tapi dengan kita memiliki akhlak yang mulia, mungkin kita orang yang susah sekali bangun, ya, kalau di malam hari kita mungkin sholat malamnya hanya witir, ya. Kemudian puasa juga kita nggak kuat, ya. Tapi kita bisa menandingi apa? Mereka dengan akhlak kita yang mulia. Kemudian di antara keutamaan daripada akhlak yang mulia adalah dia bisa dekat tempat duduknya dengan Nabi SAW nanti di surga. Disebutkan dalam hadis, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti di surga adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Ini di antara keutamaan daripada akhlak yang mulia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhlak yang mulia itu ada dua. Yang pertama adalah pemberian dari Allah Subhanahu
Kemudian yang kedua adalah yang diusahakan. Jadi kalau seandainya kita terlahir memang punya tabiat yang keras, watak yang kasar, jangan kemudian kita pasrah. Kita sudah tahu keutamaan akhlak yang mulia, maka kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu dia bisa diusahakan. Memang yang paling bagus adalah pemberian dari Allah. Tapi kan tidak semua diberikan akhlak yang mulia oleh Allah. Maka kalau seandainya kita memang terlahir dengan temperamen kasar, keras, maka itu bisa diusahakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Jadi kita usahakan. Kalau memang kita bukan orang yang terlahir sebagai orang yang punya akhlak yang mulia, maka kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah tentang dosa. Maka dosa ini adalah yang bisa jadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surga. Dan dosa itu kan bermacam-macam. Ada yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang terkait dengan diri kita sendiri, dzalimun nafsi, kita menzalimi diri kita. Ada juga dosa itu yang terkait dengan sesama manusia, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun terkait dengan diri kita adalah dengan kita melakukan kemaksiatan. Jadi orang yang zalim terhadap dirinya sendiri itu adalah orang yang suka melakukan kemaksiatan. Kemudian yang paling berat dosa itu adalah yang terkait dengan sesama manusia. Karena manusia itu sifat asalnya adalah dia suka mendendam, sehingga khawatirnya adalah ketika nanti pada hari kiamat ditagih haknya. Ditagih haknya kepada kita. Maka dosa itu adalah apa yang menjadikan hati kita gelisah. Jadi asalnya kita tahu tentang dosa itu dari Al-Quran. Al-Quran menyebutkan ini dosa, yaitu dosa. Kemudian hadis menyebutkan ini adalah perbuatan dosa, maka itu adalah apa? Dosa. Namun ada kalanya kita itu nggak dapati dalilnya dari Al-Quran, atau mungkin kita belum pernah mendengar dari Al-Quran, dan juga kita belum pernah mendengar di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tahu bahwasanya perbuatan itu adalah dosa, adalah yang menjadikan hati kita gelisah. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan kok hati kita nggak nyaman, hati kita nggak tenang, itu bisa jadi merupakan apa? Dosa. Kemudian juga apa yang kita takut ketika kita melakukan perbuatan tersebut dilihat oleh manusia. Jadi kalau kita lagi melakukan sesuatu diam-diam, kemudian istri kita masuk kok kita takut, berarti bisa jadi itu adalah apa? Dosa. Contohnya kita lagi ngetik-ngetik, mau kita kirim sama seorang wanita, ketahuan istri kita, kita takut, berarti itu adalah apa? Dosa. Pokoknya perbuatan yang kita takut dilihat oleh manusia, baik itu istri kita atau teman kita, maka bisa jadi itu merupakan apa? Dosa. Namun ini berlaku bagi orang yang hatinya masih bersih. Jadi kalau seorang melakukan sesuatu kok dia hatinya gelisah, maka bisa jadi itu merupakan apa? Dosa. Dan ini berlaku bagi orang yang hatinya masih apa? Bersih. Kalau orang yang hatinya sudah rusak, dia memang doyan melakukan maksiat, bahkan dia melakukan maksiatnya terang-terangan, dia menampakkan kemaksiatnya, menampakkan apa? Dosanya. Jadi kaidah ini adalah untuk mereka yang hatinya masih bersih. Wallahu ta'ala. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, tentang larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga.
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasa fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu binnas min ajli anna dzalika yusiru muttafaqun alaihi wa lafzi Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai dia berbau dengan manusia. Kenapa kita dilarang bisik-bisik ya? Ketika kita sedang bertiga, kemudian kita berdua berbisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga, karena itu bisa membuat dia sedih, sedih. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, ini hadis menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu sangat menjunjung akhlak yang mulia, sangat memperhatikan ya kondisi-kondisi ya manusia. Bagaimana kita dilarang untuk berbisik-bisik ketika kita sedang bertiga, kemudian dua orang bisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga ini dilarang. Kenapa? Karena itu bisa membuat dirinya sedih. Bayangkan aja tuh lagi bertiga, teman antum ngobrol, antum sedih atau tidak diajak ya ngobrol, kita pasti sedih. Kemudian yang kedua, ketika ada dua orang yang bisik-bisik kita gak diajak, itu bisa menimbulkan suudzon. Jangan dua orang ini sedang ngomongin saya, jadi kita jengkel sama dia. Kemudian yang ketiga, kenapa dilarang? Karena ini menunjukkan bahwasanya dua orang ini tidak menghargai kita. Karena kita diperintahkan untuk saling menghargai. Oleh karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat menghargai para sahabatnya. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memakai cincin, dan beliau memakai cincin itu karena memang ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ya, sebagai stempel. Karena raja-raja itu kalau dikirimi surat gak ada stempelnya, mereka tidak mau baca, sehingga beliau memakai cincin yang tujuannya adalah untuk stempel. Kemudian ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, cincin tersebut dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, dipakai oleh Umar ya. Kemudian setelah Umar meninggal, dipakai oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika dipakai Utsman itu, cincin ini hilang, jatuh di sumur Aris ya, kalau tidak salah. Itu sampai dicari sampai kurang lebih 3 hari, sampai dikuras sumurnya, tetap tidak ditemukan cincin tersebut. Intinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai cincin. Kemudian ketika beliau memakai cincin itu membuat beliau kadang melihat kepada sahabat, kadang ngeliatin cincin ya, nanti lihat lagi ya cincin lagi. Akhirnya beliau merasa ya cincin ini mengganggu. Maka kemudian pada akhirnya cincin tersebut dilepas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghargai para sahabat. Kalau di zaman kita sekarang ini, apa yang membuat kita kurang menghargai orang yang ngobrol dengan kita? Ya HP ya. Orang lagi ngobrol-ngobrol kita masih ngetik HP. Kira-kira tuh kalau lagi ngobrol, tawanan untuk bicara masih ngetik-ngetik atau bahkan mungkin main game, kira-kira antum mau lanjut bicara atau langsung diam? Diam. Kita ngobrol, apa-apa, jadi dia nggak dengar. Dan ini juga kadang kita lakukan kepada istri kita, benar nggak? Ya, istri lagi mau cerita, kita masih main HP. Kadang-kadang itu jengkel juga. Ya, mungkin dia kadang-kadang tiba-tiba sudah keluar air matanya, kita masih main main HP. Maka perbuatan demikian ketika lagi bertiga, kok dua orang ngobrol sendiri meninggalkan kita, dia bisik-bisik, maka ini adalah tindakan yang kurang menghargai. Maka Islam melarang hal yang demikian. Selain bisik-bisik, yang dilarang juga adalah ngomong pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh temannya. Misalkan yang dua orang ini orang Padang, satunya orang Jawa, dia nggak paham ya. Meskipun ngomongnya kenceng-kenceng, tapi dia tidak
kemudian 3 bisik-bisik, satunya ditinggalkan, boleh atau tidak? Ya. Tidak boleh juga, meskipun hadisnya itu 3 orang, ya, 2 bisik-bisik, satunya ditinggalkan, ya, sama saja. Kalau kita ada berempat, 3 bisik-bisik, satunya ditinggalkan, sama saja nggak boleh. Tapi kalau berempat, 2 bisik-bisik, 2 diabaikan, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau 2 lagi bisik-bisik, tapi 2 orang ini nggak diajak ngobrol, nggak apa-apa. Karena ya 2 orang ini yang tidak diajak ngobrol bisa ngobrol sendiri. Ya. Kemudian kalau misalkan kita lagi bisik-bisik, ya, kita lagi ngobrol, ya, mungkin ada obrolan rahasia. Kemudian teman kita datang, boleh nggak kita lanjutkan bisik-bisiknya? Boleh nggak? Jadi lagi kita ngobrol bisik-bisik, ya ada mungkin rahasia. Kemudian datang satu orang duduk di samping kita, boleh nggak kita lanjutkan? Atau kemudian kita rubah topiknya, kita berbaur, ya. Boleh atau tidak? Ya. Atau kita lanjutkan bisik-bisik saja, ya. Sebenarnya boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja. Ya siapa suruh dia datang, ya. Ibaratnya demikian. Ya, kalau mau sedih ya datang, ya. Artinya tidak mengapa, ya. Atau lebih beradab lagi kalau kita minta izin. Jadi boleh kalau kita minta izin, ya. Mohon maaf ya, ini ada hal yang penting, ya, untuk saya bicarakan. Nggak apa-apa kalau kita minta izin, dan itu lebih beradab, ya. Dan itu tidak akan membuat dia sedih. Mungkin dia akan sadar, oh iya, ini obrolan rahasia, ya. Mungkin dia akan pergi sendiri. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sangat mulia. Sehingga hal-hal yang demikian yang bisa membuat seorang itu hatinya sakit dilarang. Kemudian kalau dengan demikian saja, ya, kita bisik-bisik itu dilarang karena itu menyakiti perasaan saudara kita, maka bagaimana lagi kalau kita sampai memukulnya? Paham gak Pak? Paham ya? Kalau dengan bisik-bisik saja yang itu bisa membuat teman kita, saudara kita merasa sakit hati, sedih, tidak dihargai, bagaimana lagi kalau kita sampai memukul dia, menyakiti dengan memukul, maka lebih dilarang lagi. Menyakiti dia dengan mencaci makinya, menghinanya, merendahkannya, maka ini jauh lebih dilarang lagi. Kita cuma sekedar bisik-bisik saja, padahal tujuan kita bukan untuk nyinggung dia. Kita ada obrolan rahasia mungkin atau yang lainnya, itu saja sudah dilarang dalam agama kita. Bagaimana lagi kalau kita sampai merendahkan dia dengan memukulnya atau dengan mencaci makinya, ya. Dan perbuatan demikian, yang bisik-bisik, ya, berdua meninggalkan temannya yang lain, itu disebutkan dalam Al-Quran merupakan perbuatan syaitan, ya. Itu dari syaitan. Dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu." Sesungguhnya bisik-bisik itu dari syaitan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ke hadis yang berikutnya supaya cepat habis ya hadisnya. Soalnya ini pertemuan 9 sekali, ya. Tapi pada hadis yang berikutnya adalah tentang adab-adab dalam bermajlis. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassahu, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Tidak boleh seorang itu dia menyuruh orang yang sudah duduk untuk berdiri, kemudian dia ngambil tempatnya, ya. Jadi dalam majelis, ya, kemudian kita datang terlambat, ya, orang-orang sudah hadir, kita datang, ya, diri kecil, ya. Kemudian kita duduk di tempatnya, maka itu dilarang dalam agama kita. Walakin tafassahu wa tawassahu, maka tetapi hendaknya kalian
sangat agung ya, untuk hendaknya kita perhatikan. Yang merupakan akhlak yang mulia adalah kita tidak merebut tempat orang lain. Jadi hadis ini ada dua akhlak yang terpuji. Yang pertama adalah bagi orang yang terlambat datang, hendaknya dia duduk di tempat yang kosong. Kalau memang tempat yang kosong itu di belakang, ya dia duduk di belakang. Kemudian adab yang kedua adalah bagi yang sudah hadir di majelis ya. Ketika temannya datang, maka hendaknya dia melapangkan, merenggangkan, bukan malah kadang-kadang kita tarik ya, supaya tempatnya semakin apa? Sempit, supaya si fulan yang terlambat itu nggak kebagian apa? Tempatnya. Tapi permasalahan ini tidak hanya dalam majelis, tapi juga di dalam sholat ya. Di dalam sholat itu juga kita nggak boleh melakukan demikian. Jadi misalkan kita masuk ke dalam masjid, kemudian ada anak kecil yang sudah berada di saf depan, dan anak kecil ini dia sholatnya tenang, nggak ganggu orang ya, dia bagus ya, dalam sholatnya dia tenang. Sekalipun dia masih kecil, nggak boleh kita tarik dia mundur ke belakang. Si kecil safnya di belakang, kemudian kita maju mengisi apa? Safnya. Maka ini tidak boleh ya, sekalipun dalam sholat. Jadi anak kecil meskipun dia belum balik, ketika dia berada di saf, dia tidak dianggap sebagai pemutus saf. Apa ya? Jadi anak kecil itu dia tidak dianggap sebagai pemutus saf. Karena disebutkan ketika Nabi SAW berada di rumah Anas bin Malik kalau tidak salah, kemudian neneknya Anas bin Malik ya, kalau tidak salah itu membuatkan makanan untuk Nabi SAW, kemudian diundang Nabi SAW, makanan hadir. Selesai makan, Nabi SAW memimpin apa? Sholat. Maka disebutkan Nabi SAW meletakkan Anas bin Malik dan anak yatim di belakang beliau. Ini menunjukkan bahwasanya anak yatim itu kan belum balik ya. Anak kecil itu boleh dia berada di saf dan dia tidak dianggap sebagai pemutus saf. Dan ketika anak kecil itu sudah berada di depan, maka nggak boleh untuk kita tarik dia mundur ke belakang. Kemudian kalau seandainya kita orang berilmu atau tokoh masyarakat atau orang besar, ketika kita terlambat, ya kita tetap duduk di belakang. Kalau kita maju, ya, kemudian nyuruh orang untuk berdiri, maka ini menunjukkan akan kesombongan, menunjukkan akan apa? Kesombongan. Sudah saya minum dulu ya. Jadi kalau kita paksa untuk maju ya, kemudian kita suruh orang berdiri ya, ini menunjukkan akan apa? Kesombongan. Kita tetap duduk di belakang. Sekarang bagaimana hukumnya? Kalau seandainya orang menawarkan tempat duduknya ya. Jadi kita mungkin tokoh masyarakat atau orang yang berilmu, orang yang dihormati ya. Ketika kita datang terlambat, biasanya orang yang hadir itu apa? Dia berdiri, benar nggak? Dia berdiri, silakan Pak, silakan ya. Nah itu kita ambil atau tidak? Kalau kita ditawari boleh ya, boleh atau tidak? Perlu untuk dirinci ya, diambil atau tidak ya, perlu untuk kita rinci. Kalau kita adalah seorang yang waro, orang yang tawadu, kita jangan ambil ya. Karena kadang-kala ada orang itu cuma sekedar basa-basi. Nah, benar ya? Dia merasa keenakan ya. Dia merasa tidak enakan. Tapi kalau kita tahu ini cuma basa-basi, dia merasa kayak enak, padahal dia enak banget
udah PW ya duduk di situ ya, paling depan udah enak ya. Kemudian kita datang ya gak enak ya, pakai ya bahasa Jawanya ya. Kemudian dia tawari kita ya, sebenarnya cuma basa-basi. Karena memang orang-orang kita ini orang yang suka basa-basi ya, lewat mampir Pak, padahal sebenarnya nggak pengen jadi mampir. Ini saya suka lihat potongan video itu yang lucu-lucu ya, mampir Pak, benar-benar dimampiri, bingung dia. Mau kopi Pak, mau bingung sendiri ya. Jadi kadang-kadang kita suka basa-basi. Kalau kita ditawari makan ya sama orang, yang orang itu kita tahu dia nawarinya basa-basi, nggak boleh kita terima. Makan Pak, monggo Pak. Dia cuma basa-basi, nggak boleh kita terima. Karena kadang-kadang dia itu berat sebenarnya. Tapi karena pengen yang menghormati ya basa-basi lah Pak, monggo Pak. Dan dia sebenarnya nggak pengen ya kita makan. Maka kalau kita tahu dia nggak pengen kita hadir makan bersama dia, maka nggak boleh kita mengambil apa atau makan bareng dia atau mengambil hadiah dari dia. Tapi kalau kita tahu orang yang nawari ini sungguh-sungguh dia memang ingin menghormati kita, ingin memuliakan kita, dia sedih kalau kita nggak ambil tempat duduk tersebut, maka ya kita duduk di tempat apa tersebut. Jadi kalau dia kadang-kadang kalau kita nggak mau, dia pergi juga, dia nggak duduk di situ, dia merasa nggak enak. Kalau kita tahu dia demikian, maka kita duduk di tempat apa tersebut. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan sholat juga ya, terkait dengan sholat. Kalau kita lihat ada tokoh masyarakat atau orang yang kita muliakan, yang kita hormati datang terlambat, kalau kita dalam posisi shaf yang pertama jangan kita mundur ya. Jangan kita mundur. Kadang-kadang untuk masalah shaf ini suka dorong-dorongan. Monggo ini kebaikan, dan dalam kebaikan itu kita disuruh untuk apa? Fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi kalau ada orang nggak usah kita tawari. Ya. Dan kalau misalkan kita sebagai orang yang dihormati, dimuliakan, disuruh maju, ya lebih baik untuk tidak kita apa? Ambil, karena ini adalah posisinya sedang apa? Dalam sholat yang mana shaf yang pertama itu pahalanya lebih besar. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan orang yang sudah hadir. Terkait orang yang sudah hadir, ketika misalkan majelis sudah full, ya majelis sudah full, maka ada teman kita yang datang, kemudian kita berusaha untuk memberikan tempat buat dia. Ya. Kita berlapang, ya, kita rela sempit-sempitan. Ya. Kadang-kadang ada orang itu dia pengennya duduknya itu luas biar bisa selonjoran. Ya. Sehingga kalau ada orang yang datang kayak pura-pura udah sempit nih, udah nggak bisa. Ya. Kalau kita terima dia, ya, untuk supaya dia bisa duduk di tempat yang layak, ya, dan kita mau untuk juga bersusah-susah, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, ya, berengganglah kalian, kemudian kalian benar-benar melakukan itu, ya, yafsahillahu lakum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan kepada kalian. Ada yang mentafsirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan di sini itu umum, ya, kelapangan dalam hal rezeki, ya, dan juga kelapangan apa saja, dan juga disebutkan dia akan diluaskan surganya. Yuwassi'ullahu lakum fil jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan bagi kalian di surga. Ini keutamaan bagi orang yang dia memberikan tempat buat temannya, menegakkan tempat duduk, ya, sehingga temannya bisa dapat tempat duduk yang layak, maka dia akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk dilapangkan di sini adalah dilapangkan rezeki. Ya, ini keutamaan yang sangat besar, ya, bagi mereka yang memberikan tempat bagi temannya. Wallahu ta'ala alam. Lanjutnya, satu hadis lagi. Kalau tanya dulu kan,
berlapang-lapang dalam majlis tadi utama. Kalau pesan tempat bagaimana? Misalnya ini rombongan menteri misalnya. Sekarang tempatnya udah di CC di depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu pesan tempat itu kan, pesan tempat itu bagaimana kan? Memang kita suka berlapang-lapang. Kalau desak-desakan kasih itu utama. Ya, kalau pesan tempat terkait dengan mestinya nggak boleh ya. Nah, kadang-kadang memang kalau dalam majelis ya itu ada kursi khusus memang ya, itu tidak mengapa. Kalau dalam majelis ya ada kursi khusus untuk tamu-tamu agung ya, tamu-tamu besar, ya, itu tidak mengapa. Sehingga memang itu tempat yang dikhususkan untuk apa mereka. Maka orang-orang yang tamu-tamu biasa ya sudah ada tempatnya sendiri. Maka itu tidak mengapa. Kalau terkait dengan sholat fitri, ya sholat biasanya udah ini tidak diperbolehkan. Karena ada orang yang maunya sok depan terus, jadi dia isya itu sudah taruh sajadah misalkan, ya. Sudah taruh sajadah, udah booking ya, sudah taruh sajadah, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Siapa yang datang duluan ya dia yang di depan. Kalau dia mau di depan ya dia harus datang di luar. Kadang-kadang dia masih molor ya di rumah, tapi tempatnya sudah ada di depan. Maka ini tidak diperbolehkan. Kita booking tempatnya sudah taruh atau pesan sama teman, ya, sehingga ini akan merugikan bagi yang datang pertama. Ini sudah lelah-lelah, capek-capek bangun awal sampai masjid ya. Soft depan itu masih pada kosong, tapi sudah terbooking. Ya udah ada banyak sajadah, ini menzolimi. Sedangkan dia masih tiduran santai-santai, maka ini tidak diperbolehkan. Ini misalkan di masjid-masjid seperti di Nabawi ya, di masjid yang orang-orang berlomba-lomba. Jadi kalau masjid-masjid di Indonesia kadang-kadang soft depan masih kosong. Dan kita doyan ini sebenarnya sebuah kekeliruan. Sudah datang pertama tapi milih tempat yang di belakang. Nggak ada senderannya ya. Ini kebiasaan kita, ini kebiasaan yang keliru ya. Dia sudah datang pertama tapi dia tidak mengambil keutamaan untuk berada di soft yang pertama. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kalau untuk khotib Jumat gimana Ustaz? Khotib Jumat gitu kan, sebenarnya tempatnya di depan gitu. Ya itu kekhususan untuk memudahkan. Karena kalau khotib memang dia disebutkan itu dianjurkan datang belakangan. Makanya khotib itu dia tidak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid itu khotib. Karena memang dia datang kemudian langsung khutbah, ya langsung apa? Khutbah. Makanya ada sholat intidorul imam, kan ya? Ya. Ada sholat intidorul imam. Karena memang khotib dianjurkan mereka datangnya apa? Belakangan. Tapi kalau di negeri kita khotibnya belakangan, DKM yang kebingungan. Ini kemana? Dikejar macet atau kemana? Yang ganti DKM-nya. Jadi untuk khotib disiapkan tempat, di muadzin disiapkan tempat itu untuk memudahkan. Karena kalau misalkan masjidnya besar, khotibnya datang terlambat, kemudian di belakang ini kan nanti DKM kebingungan, mana ini udah datang atau belum? Ya. Padahal khotibnya udah datang dari tadi itu, ya, tapi disangkanya belum datang. Apalagi ada khotib itu kadang-kadang dia pemalu, dia malu untuk memperkenalkan dirinya, saya khotibnya nih, ya. Sehingga dia malu-malu nunggu dipanggil, ya. Jadi disiapkan tempat itu untuk apa? Memudahkan. Atau kadang-kadang ada tempatnya seperti di Masjid Nabawi, itu dikhususkan tempat nggak boleh, ya, di belakang imam itu orang-orang sembarangan. Biasanya ada pita merah. Untuk alasan keselamatan, keamanan, karena ya mungkin bisa jadi ada orang yang mau macam-macam, yang mau bunuh imam atau mau menyakiti imam, sehingga dikhususkan. Saya pernah sholat ketika itu, saya sholat di Raudhah, karena sekarang imam Masjid Nabawi itu di Raudhah, tadinya kan di depan, ya sekarang dimundurin, ya tadinya di depan ya Pak,
belakang maju, ya, di belakang maju. Pas dia maju dia langsung didorong sama askar. Karena dia namanya rodo full, ya, akhirnya dia sholatnya miring begini. Jadi tempat di bukit itu kalau misalkan memang ada kemaslahatan, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan hanya untuk ya dia di depan nggak ada masalah apa-apa, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Jadi mungkin langsung lanjut ke pertanyaan. Kalau ada yang bertanya lagi. Tadi saya boleh nanya. Tadi terkait mengenai larangan Ustaz. Kan tadi ada yang Ustaz bilang itu diharamkan gitu ya. Yang kalau dia menyakiti menyakiti orang gitu. Tapi kan ada juga yang dilarang ini. Apakah itu juga statusnya haram atau hanya Makruh. Apa sih itu kalau yang makruh makruh Ya makruh. apakah dilarang atau makruh gitu, karena saya pernah dengar ini terkait dengan puasa gitu kan kita tidak boleh mengkhususkan puasa hari Jumat gitu kan, khususkan, tapi kan itu dia bilang hukumnya makruh kayak gitu, bukan haram gitu kalau mengkhususkan puasa di hari Jumat. Tetapi kalau puasa di Idul Fitri, Idul Adha itu jelas haram gitu kan, ya, memang nggak boleh kan, memang nggak bolehnya haram gitu kan. Tapi kalau yang mengkhususkan puasa di hari Jumat itu makruh di levelnya gitu. Nah, tadi kan Ustaz juga tadi ada yang ini dilarang gitu kan, nah, itu levelnya haram atau makruh gitu. Ya. Tapi pertama terkait dengan haram, halal, itu adalah hal yang sangat berat ya sebenarnya. Jadi kita berat untuk mengatakan ini dilarang kemudian tiba-tiba kita haram, ya. Atau ini dibolehkan kemudian kita haramkan. Ini terkait masalah yang sangat berat. Karena disebutkan hal yang dilarang itu adalah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ulama itu sangat berhati-hati ketika mengatakan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Namun ada memang kaidah itu kalau perintah itu menunjukkan kewajiban, larangan itu menunjukkan akan apa? Keharaman. Sampai ada dalil yang memalingkan akan hal itu. Misalkan perintah ini wajib, tapi ada dalil yang mengatakan ini tidak sampai sebatas apa? Wajib, ya. Atau ada hal yang dilarang harusnya itu haram, tapi ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu tidak diharamkan, tapi sebatas hanya perbuatan yang tidak disukai atau makruh, ya. Namun ini disebutkan oleh para ulama bahwa bisik-bisik itu hukumnya adalah haram, ya. Hukumnya adalah haram. Jadi bukan sekedar apa? Makruh, tapi tidak dibolehkan, benar-benar haram, ya. Jadi kalau haram itu dikerjakan berarti seorang dia akan berdosa, ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah kaidah kalau ada perintah itu wajib, larangan itu apa? Haram. Tapi kalau ada dalil yang memalingkannya dari kewajiban, maka hukumnya tidak sampai wajib, tapi hukumnya hanya sekedar sunnah, ya, atau mustahab. Begitu juga dengan larangan, asalnya adalah haram. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal itu tidak sampai sebatas diharamkan, maka berarti hukumnya adalah makruh. Namun disebutkan juga kalau orang-orang terdahulu, ya, imam terdahulu mengatakan ini makruh, bisa jadi itu hukumnya adalah apa? Haram, ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Tanya. Ustaz, saya udah berapa kali di kantor saya itu, jadi pas Jumatan itu kan khotib biasanya sudah menentukan tema, dan tema itu biasanya mungkin khotib sudah memperkirakan estimasi waktu, tapi kadang pemimpin itu ajudannya bilang ikat, jadi kadang diikat kalau sudah pemimpinnya itu datang, tapi kalau belum datang diulur, sama nanti pas sholat request suratnya yang pendek. Itu gimana Ustaz? Oh, jatuh-jatuhnya pemimpin setelah itunya habis gitu. Jadi datangnya nungguin sama sholat aja gitu ya. makanya sih juga Tidak gitu. syariat, tidak syariat. Ya,
Wallahu ta'ala alam, sebenarnya ini boleh-boleh saja ya. Karena memang waktu Jumatan itu kan juga panjang ya. Waktu Jumatan itu panjang. Oleh karena itu saya biasa juga di kantor itu kalau misalkan zuhurnya itu setengah 12 ya, itu ya nggak disuruh maju dulu karena memang masjidnya belum ada orang, karena kan mungkin jam istirahatnya nanti jam 12 ya. Jadi jam segitu ya ditunggu dulu ya, ditunggu sampai nanti sudah kelihatan mulai ramai, baru disuruh naik. Tapi kalau misalkan pimpinan juga mengatakan, karena dia yang punya kuasa ya. Dia yang punya kuasa dan di kantor, jadi yang punya kuasa maka tidak mengapa, terlebih itu tidak menyalahi syariat. Itu tidak menyalahi apa? Syariat. Artinya kantor itu mungkin ada kebijakan. Kalau seandainya sholatnya lama, ya, ayatnya panjang, kan lihat kemaslahatan. Yang namanya imam itu melihat apa? Kemaslahatan. Mungkin di kantor orang sudah lelah, capek, untuk baca panjang-panjang nanti ditinggal jamaah ya. Orang butuh istirahat, butuh makan siang, nanti jam sekian sudah harus kerja lagi ya, karena mereka yang tahu ya kemaslahatan untuk karyawannya, maka tidak mengapa selama tidak menyalahi syariat. Khutbahnya satu aja ya, nah ini nggak boleh ya. Khutbahnya cuma apa? Satu, ya nggak boleh. Atau sholatnya satu rakaat aja, yang lama-lama, nah ini nggak boleh. Selama cuma request ya, artinya jangan panjang-panjang. Karena kadang-kadang ada khotib itu yang kebablasan memang, makanya ditulis di mimbar maksimal 25 menit ya, maksimal. Karena memang ada khotib yang keenakan ngomong ya, dia nggak peduli jamaah sudah pada tidur juga, istilahnya dibablasin terus ya. Hanya kan ada tulisan maksimal 25 menit ya. Bahkan saya punya teman di sebuah pesantren, ustadz-ustadznya itu yang khutbah nggak boleh lebih 7 menit. Lewat 1 menit aja di scroll ya, nggak boleh lagi khutbah selama setahun. Jadi harus benar-benar pas 7 menit atau kurang ya. Jadi lewat 1 menit udah. Karena memang khutbah Jumat itu diperintah untuk dipendekkan. Makanya kalau anda lihat di YouTube ya, satu ustadz itu ada yang sampai cuma 10 menit ya, 12 menit ya, khutbahnya cuma singkat. Bahkan ada syekh itu khutbahnya 6 menit ya. 6 menit saya pernah dengar khutbah 6 menit 7 menit, ini yang bagus sebenarnya. Artinya jangan tidak bertele. Jadi selama karena nasihat ya, khutbah Jumat itu nasihat bukan majelis. ya sekedar khutbah ya, untuk memberikan ya, bagaimana bisa padat jelas ya. Kepanjangan itu kajian ya. Seperti ini kan satu yang kajian. Jadi kalau khutbah cuma 30 menit sudah ditinggal tidur sama jamaah, karena mungkin waktunya yang siang, lelah, capek, lapar ya. Jadi tidak mengapa ya. Pinter-pinter khotib ya. Jadi kalau khotib sudah siap materinya yang lumayan ya, ini jangan ya, tidak masalah ya. Tidak masalah ini jangan disampaikan, ini jangan disampaikan. Kadang-kadang juga melihat kondisi jamaah ya. Kadang ada khotib yang materinya mungkin terlalu mencolok ya, bisa menimbulkan fitnah. Karena di khutbah Jumat itu sudah nasi kan nggak ada pertanyaan, sehingga ada apa yang disampaikan oleh khotib itu menimbulkan fitnah nih. Kok dilarang nih, apa yang makan seperti itu ya. Maka mungkin bos atau apa namanya owner kemudian dia kasih saran-saran, maka itu tidak mengapa selama tidak menyelisih apa syariat, karena dia yang tahu bagaimana kondisi wilayahnya ya, kondisi wilayahnya bagaimana, dan juga dia paling tahu lah ibaratnya. Maka imam ketika dia datang dikasih tahu saran ini saran itu, maka itu tidak mengapa. Allah Ta'ala Ya tadi mungkin Ustaz, kalau yang perpendek mungkin nggak masalah ya. Yang perpanjang maksudnya kan, jadi si bosnya belum datang ya. Iya, Si kadang bos belum datang. itu. Padahal udah panjang nih khutbah jadi diperpanjang lagi sampai si bos datang baru berhenti gitu istilahnya, kan agak sedikit agak. Oh, bukan dimundurin. Bukan. Kalau dimundurin Rasulullah dulu kan pernah juga ya. Ketika panas terik ya. Terik dimundurkan batunya. Nah, jadi khutbah berjalan nih
khotbah sudah naik. Ya udah jalan lah khotbah. Khotbah. Karena kebiasaan bos ini datangnya kalau sudah mau sholat, ya kan? Iya. Nah ini karena bos lu udah ini Gimana nurunnya? Nah makanya kan jadi pada Lomba. karena belum datang si bos ini jadi itunya Ya. khotbahnya dipanjangin terus gitu kan, agak repot model. Nah kalau itu memang agak berat ya. Artinya kasihan khotibnya. Ya, saya pakai baik-baik. Kadang khotib sudah kehabisan bahan. Kalau udah kehabisan bahan, bos sudah datang-datang, udah sejam. Ini juga menzolimi yang lain ya. Artinya DKM juga harus mungkin ada koordinasi ya sama bos. Ini bos ada rapat ya, bos lagi di mana? Ya. Ketika sudah mau masuk waktu Jumatan mungkin koordinasi. Karena kasihan sama khotibnya dan juga kasihan sama jamaah. Jadinya penyampaiannya ngalor ngidul, jamaahnya juga apa? Tidur ya. Jadi mungkin seperti itu butuh untuk koordinasi. Mungkin nggak usah dimulai dulu. Ya. Lebih baik tidak dimulai dulu, dimundurkan sampai memang bos sudah dekat atau sudah siap hadir, baru dimulai. Daripada dimulai, tapi bos sudah datang-datang, nah itu repot. Jadi terus terang kalau jadi khotibnya juga bingung gitu. Artinya mau ngomong apa ya? Kadang-kadang kita sudah siapkan materi itu memang durasi paling lama ya 20 menit lah ya. Tapi kalau kemudian nggak datang-datang, akhirnya kita ya kehilangan konsep, ngomong ngalor ngidul, jamaah juga pada tidur ya, merasa mungkin udah kecapean, kelelahan. Jadi mungkin kasih masukan ke panitia, ke DKM, kalau memang Jumatan ya kasih tahu bosnya. Mungkin bosnya suruh cepat datang atau sekalian dimundurkan seperti itu. Jadi nggak mesti harus time zuhur langsung sholat, ya nggak mesti. Boleh untuk dimundurkan seperti itu. Wallahu ta'ala. Lagi. Atau saya kalau nggak ada pun saya lagi. Maaf Ustaz, ini bukan muji, bukan juga. Saya juga hanya ini aja, saya hanya bertanya-tanya gitu. Jadi dalam sebuah khotbah Jumat, khotib mengatakan begini. Jadi Pak Ibnu Abbas itu berarti kan Abdullah bin Abbas ya, yang ahli Quran ya. Dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang saling berhubungan seperti seperti mata uang koin. Ada tiga ayat. Yang pertama terkait dengan sholat dengan anak yatim. Yang kedua antara sholat dengan zakat. Yang ketiga antara sholat dengan dengan orang tua. Jadi kalau umpamanya kita mengajukan sholat, tetapi kita tidak memperhatikan anak yatim, sholatnya tidak diterima. Itu pendapat penjelasan dari Ibnu Abbas yang kedua. Begitu juga kalau kita sholatnya bagus, tapi tidak bayar zakat, sholatnya tidak diterima. Jadi kalau mau sholatnya diterima harus bayar zakat juga gitu. Yang ketiga juga gitu. Jadi kalau dia sholat tetapi dia tidak mengurus orang tuanya lah, atau mungkin dolim gitu orang tuanya, sholatnya juga tidak diterima gitu. Nah ini apakah pernyataan itu kalau memang itu benar dari pernyataan dari Ibnu Abbas, apakah bisa dijadikan dalil? Karena di sisi lain kan ada nanti seseorang itu akan dihisab, yang pertama adalah sholatnya, ya kan? Kalau sholatnya baik, yang lain baik, gitu kan? Nah ini gimana ini Ustaz? Karena jangan sampai karena menurut pengertian saya, ya kan, setiap orang tidak lepas dari dosa, ya kan? Ya mungkin dia sholat, tapi ada juga mungkin dia luput dari kewajiban yang lain, gitu kan? Ya mungkin juga nggak seterusnya, gitu kan? Apakah dia sholatnya tidak diterima gitu karena itu seperti itu? Terima kasih. Dan tambah satu lagi, atimullah wa atim rasul. Jadi Allah, dan kalau mentaati Allah tidak taat pada Rasulullah, ya, kalau taat Rasulullah tidak pada enggak tadi. Ini kan tadi ya. Nah, saya kasih background dari khotibnya, bahwa dia adalah di pondoknya di Jawa Timur, dia mengajar ngaji di mana-mana, kayak di sini ngajar ngaji terus dia ininya bahasa Arab. Dulu dia
mempelajari buku-buku yang banyak dengan tafsirannya yang begitu ini, terus tadi khotbah seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya nggak cocok gitu, mungkin dia punya tersendiri gitu, punya tersendiri. Cuman kalau benar salah susah juga gitu. Silakan. Terus terang ini saya belum pernah dengar ya, perkataannya itu. Wallahu a'lam ya. Kalau misalkan beliau dapati ya mungkin, tapi saja. Ya saya belum jumpai perkataan tersebut ya, belum jumpai. Namun apa namanya, masalah sholat ini disebutkan bahwasanya sholat itu tanda anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar. Oleh karena itu disebutkan tentang ini dalam riwayat Bazzar ya. Ada orang yang dia setiap malam mencuri, tapi dia sholat. Maka ditanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya punya tetangga dia malam mencuri, tapi dia sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, satamnahu sholat itu akan apa? Mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Seperti itu. Wallahu a'lam terkait dengan perkataan Ibnu Abbas tadi, ya, apakah benar ataukah tidak? Ya. Karena memang ada dalam kondisi di mana sholat seorang itu dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan salah satu la tartafi sholatum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 perbuatan yang sholat itu tidak akan naik di atas kepalanya meskipun hanya 1 jengkal. Yang saya ingat dari ketiga hal ini adalah al-akhwani mutasaliman, 2 orang yang saling bermusuhan. Maka ada kalanya ketika namanya bermusuhan itu bisa dengan dia saudaranya, bisa juga dengan kedua orang tuanya, ya kan? Dia bermusuhan dengan kedua orang tuanya, dia nggak tegur orang tuanya, dia sakit hati sama orang tuanya. Maka bisa jadi dalam kondisi itu sholatnya tidak diterima. Ya, karena dalam hadisnya disebutkan ada 3 golongan yang sholat itu tidak naik dari atas kepalanya, meskipun hanya satu jengkal, seperti itu. Allah Ta'ala. Adapun zakat, ya, adapun tidak apa tadi, tidak mengurus anak yatim, ya, ini Allah Ta'ala. Menurut dia gandengannya. Makanya kalau dengan Allah atau Rasul tadi, kalau pokoknya ibadahnya kepada Allah tapi ke Rasulullah tidak, dia tidak diterima. Kalau ke Rasulullah ke Allah tidak, dia tidak diterima ibadahnya. Kalau itu inilah, kalau itu memang satu ditunggal istilahnya, ditunggal. Kalau yang tadi nggak saya sebut ya, memang Rasul ya. Itu yang pertama itu. Ya, karena kalau yang kedua kita percaya sama Allah, tetapi kita percaya bukan sama Rasulullah, tapi sama Nabi Isa gitu kan, berarti kita bukan diterima jelas. Kalau yang orang yatim dan orang miskin, gandengannya itu gandengannya. Orang yatim dan orang miskin. Kalau ya tidak diterima, orang-orang nggak hanya memberi orang ini aja. Terus tadi satu lagi apa tadi? Yang itu yang zakat. Zakat pertama sholat. Karena zakat kan selalu gandengan dengan sholat. Ya. Makanya zakat kan ada di ayat itu. Sholat gandengan dengan sholat. Kalau hanya sholat saja, zakatnya tidak ya tidak, ibadahnya nggak diterima. Beneran. Cuman dia katakan ya nanti saya lihat dia lagi di CCTV suaranya kayak apa lagi coba, apakah ibadahnya atau apanya. Saya ya sudah pokoknya dia mengatakan begitu ya saya ikut aja kok bahkan Diodorus kapan dan bukunya juga jelas sih ditunjukkan buku ini. Nah itu bisa bisa rekamannya bisa dijual juga. Kenapa kan jadi pertanyaan buat kita gitu kan, buat pikiran kita bukan kalau umpamanya itu berdosa jelas, kalau umpamanya sholat tapi tidak bayar zakat dan zakatnya tidak berdosa.
berdosa karena nggak bayar zakat kan, nah itu jelas lah gitu. Kalau tadi apa nggak diterima ibadahnya? Sholatnya kan seperti, jadi kalau yang satu Nggak diterima sholatnya gitu. jadi seperti mata uang koin gitu. Kalau yang satu tidak dikerjakan, yang satu tidak diterima gitu kan gitu. Walaupun dia sholat gitu kan, posisi yang lain sholat nih, kan ada ayatnya tuh sholat kan dan kalau sisi sholatnya nggak diterima karena yang ini nggak mengerjakan zakat. Nah, makanya dibilang seperti mata uang koin itu bermata dua itu kan apa? Dua sisi lah istilahnya. Kalau yang terkait dengan makanya yang tadi yang Allah dan Rasulullah itu kan memang tunggal istilah kalau kita belasannya jadi itu kan sebenarnya nggak saya singgung karena ya dia bilang dia cinta Allah tapi tidak dengan Rasulnya tidak gitu kan, ya berarti dia bukan bilang begitu juga umpamanya dia Rasul Muhammad tapi Allahnya bukan Allah gitu tapi ulah umpamanya gitu sama juga kan gitu kan. Nah tapi kalau yang terkait dengan anak yatim tadi gini umpamanya contoh yang tadi digambarin ada anak yatim nangis karena tidak bisa bayaran sekolah umpamanya tadi gitu kan gitu tidak bisa bayaran sekolah. Nah kita nih yang di tetangga di sekitarnya seratnya nggak diterima gitu kan, nah kan repot gitu kan. Nah nanti saya buka lagi deh, saya buka itu YouTube-nya, mudah-mudahan dibunyikan karena belum tentu dibunyikan kalau saya nggak berubah, kalau misalnya si Ulil berubah, kalau biasanya sih yang jalan. Selesai nggak ada suara? Selesai nggak ada suara? Ada suara. Enggak. Terakhir nggak ada suara kan? Iya, waktu itu kan sempat nggak ada suaranya. Karena khotbah itu kan terus saya nasihat, kan nasihat. Nah jadi gini Pak, maksud saya gini. Jadi kadang-kadang memang suka ada yang aneh-aneh gitu ya. Seperti saya pernah bilang itu kenapa itu Pak Edi yang orang Bilbib. RT 3. Enggak. Jadi ada orang Bilbib tentara, dia nggak mau, dia sholatnya ke Al-Ikhwan sini, Al-Ikhwan. Dia suka ngumpul sama kita aja, dia tentara. Dia itu ajudannya komandan lah gitu, jadi suka ngawal komandan kemana-mana. Pada suatu waktu dia dinas di ke Cirebon lah ngawal gitu. Nah terus sholat Jumat di Cirebon itu, nah itu juga itu khotibnya bilang gini gitu kan. Dia cerita kepada kita, saya kemarin sholat Jumat di Cirebon, khotib bilang gini, sekarang ini ada kelompok yang sedikit-sedikit habis ini doa, habis ini maudu gitu. Dibilang itu kan kelompok dibilang dikit-dikit habis itu doa terus dia bilang biar doa biar maudu, tapi itu kan gratis, dibilang gitu kan. Dan itu kan aneh gitu kan, seorang khotib bilang gitu kan. Kan itu nasihat ya, kita mana gitu. Nah, Pak Edi juga bingung kan, saya bingung sama waktu itu dibilang baru itu. Akuan jangan sebut nama. Jangan sebut Pak Edi. Oh Pak Edi enggak maksudnya yang dibilang itu Pak Edi kan nggak ada yang kenal sih, nggak ada masih nggak kenal ya orang itu. Jadi dia bilang gitu, saya heran Bukan Pak Edi RW 5. bukan orang RW 5 bukan. Karena dia bilang walaupun doib, walaupun Pak Mudu, tapi kan itu hadis, dibilang gitu. Kalau Mudu kan pasti bukan hadis, Ustaz ya. Namanya palsu pasti bukan hadis. Kalau doib masih ragu-ragu kan, masih ragu-ragu apa benar itu sahih atau tidak kan gitu. Nah seperti itu, jadi memang kadang-kadang di kita ini ada suka yang aneh-aneh gitu. Karena kalau seperti majelis ilmu gini kan kalau ada ini kita tanya, dia itu dari mana gitu kan. Kalau kan nggak bisa kita tanya. Maksudnya itu Ustaz. Jadi saya tuh bingung juga gitu, kenapa dibilang tidak apa kalau dosa ya jelas lah kalau dosa kan, kalau dia tidak membayar zakat berdosa, kalau dia menghardik anak yatim berdosa gitu kan. Tapi maksud dia sampai tidak diterima gitu kan. Ya bang harus butuh ilmu. Ya itu tadi itu sebenarnya. Cukup ya Pak ya. Baik, mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.